Oke, selamat sore Pak Michael Handi. Kami dari kelompok kecil Lokatar akan mempresentasikan hasil interview kami dengan Stampi Coffee. Nah, sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu karena pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini ada saya sendiri Daniel Dwi Putra, ada teman saya Bagas, ada Muhammad Akmal juga Stefan Aurelia. Jadi silahkan dikencangkan sabuk pengaman Bapak dan enjoy the presentation. Oke, next. Oke, jadi sini ada 4 poin yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang pertama itu ada company overview, yang kedua itu ada social and digital media usage and analysis, yang ketiga ada tools and software use, dan terakhir ada konklusi dan apa sih yang kita pelajari dari interview kami. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih dalam tentang company profile dari Stampi Coffee. Jadi, Stampi Coffee adalah produk minuman berbahan dasar kopi, namun dengan kualitas pemilihan dan pengolahan biji kopi yang dilakukan dengan standar baku. Semua produk kopi yang dikelola itu dilakukan dengan metode cold brew, yang berarti tanpa mesin. Karena owner percaya bahwa sebaik apapun kopi diracik oleh mesin, tidak ada yang mampu menggantikan keahlian tangan dalam menyajikan rasa yang diingat oleh lidah. Stampi Coffee sendiri sengaja hadir sebagai salah satu pilihan kaum millennials pekerja yang mereka sebut dengan basibis. Nah, Stampi Coffee itu adalah cara owner memperkenalkan Indonesia melalui cara yang menyenangkan serta rasa yang sulit untuk dilupakan. Nah, Stampi Coffee ini juga sudah develop pada awal 2018 dan currently memiliki 2 outlets yang ada di Blora dan di Tebet. Nah, berikut ada top products dari Stampi Coffee yang ada Stampi Zest, ada Heritage Stampi, ada Heavenly Turmeric, dan Skippy Venom. Oke, next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan digital media yang digunakan oleh Stampi Coffee. Next. Baik, yang pertama, ada sosial media Instagram yang digunakan Stampi Coffee, di mana mereka menggunakannya untuk melakukan marketing dari produk mereka. Lalu selanjutnya mereka juga menjual produk mereka menggunakan Gojek, Grab, dan Shopee Food, serta Tokopedia. Next. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan tentang digital media usage dan analisis. Next. Baik, pada Instagram, mereka mengusung konsep minimalis pada Instagram mereka. Lalu semenjak 2018 sampai Januari 2021, mereka sudah melakukan 105 post, memiliki 1.531 followers, lalu mereka memiliki engagement rate sebesar 1,71%, lalu mereka juga memiliki customer persona yaitu BusyBees, dan mereka juga menggunakan platform Instagram ini sebagai media untuk melakukan promosi dan melakukan engagement kepada pembeli. Next. Selanjutnya mereka melakukan penjualan di Tokopedia. Mereka menyajikan 22 produk mereka untuk dijual. Lalu deskripsi produk dan tata cara pembelian mereka itu sudah tertata dengan jelas dengan pemilihan pengiriman berupa Gojek dan Grab instan. Namun sayangnya penggunaan dari Tokopedia belum maksimal karena belum banyak produk yang terjual. Next. Oke, selanjutnya adalah IT tools and software yang digunakan oleh Stampi Coffee. Yang pertama adalah Instagram yang digunakan sebagai sarana informasi dan berkomunikasi dengan BusyBees karena menurut data mereka, Instagram paling berpengaruh dalam penjualan mereka dibanding yang lain seperti Twitter. Jadi, kebanyakan marketing mereka fokuskan untuk dilakukan di Instagram. Oke, selanjutnya untuk menunjang di sisi operasional dan finansial, Stampi Coffee itu menggunakan namanya Mokapos. Nah, jadi di Mokapos itu dia bisa memprovide sistem point of sales. Jadi yang dimana itu bisa membantu para kasir untuk melakukan transaksi. Jadi misalkan ada orderan, dia bisa langsung masuk ke input di sistem point of sales-nya dari Moka ini. Jadi bisa tercatat semua transaksi yang terjadi di hari itu. Nah, selanjutnya Moka juga memiliki sistem yang bernama Bill of Materials yang dimana jadi founders dari Stampi Coffee itu tinggal mengisi resepi sehingga setiap kali ada transaksi yang terjadi di outlet maka akan langsung terpotong di inventory sesuai resepi yang sudah di-input. Nah, itu jadi sangat memudahkan sekali di bagian operasional dan finansial. Jadi itu misalkan stok opname tinggal berkaca pada hasil inventory yang sudah ada di sistem Moka itu. Jadi nggak akan terlalu jauh bedanya. Nah, selanjutnya dia juga untuk sistem laporan keuangan dia menggunakan Microsoft Excel untuk laporan manual. Oke, lanjut. Untuk kesimpulannya adalah Stampi Coffee merupakan brand yang mengandalkan IT tools dan software untuk menunjang bisnis mereka. Dengan menggunakan IT tools dan software yang tepat, akan mempermudah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Contohnya yang digunakan oleh Stampi Coffee seperti Mokapos untuk operating dan financing-nya, dan Instagram dalam bidang marketing Stampi Coffee.
Di dunia modern ini juga sangat penting bagi kita untuk melakukan digital marketing, di mana sekarang kita bisa menarik konsumen atau calon konsumen secara tepat, dan juga bisa kita sesuaikan konsumen seperti apa yang kita targetkan. Pastinya sangat membantu dalam pengelolaan bisnis kita. Tak lupa, sebagai bisnis pun kita juga harus menjadi fleksibel dan bisa mengikuti perkembangan zaman seiring waktu. Berikut merupakan lampiran interview dengan owner Stampy Coffee. Sekian dari presentasi kami mengenai Stampy Coffee. Terima kasih. Terima Makasih, kasih. Pak.